Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur dan semua kawan penyebar kebaikan, alhamdulillah kita bisa memulai menyebarkan kebajikan, menyebarkan kebaikan dengan terus berliterasi, terus bertindak dan terus mengembangkan pikiran-pikiran untuk mengisi kehidupan kita ini yang lebih baik. Sahabat-sahabat dan sedulur semua, di awal ini kita akan berbicara betapa kebaikan itu selalu berakar dari diri kita sendiri. Dan apa yang berakar dari diri kita sendiri itu tentu berdasarkan pikiran yang selama ini kita rawat. Dan pikiran yang kita rawat itu tentu saja bersumber dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita peroleh dari orang-orang sekeliling kita, guru-guru kita, masyayikh kita, dan sahabat-sahabat yang memberi kontribusi bagi kehidupan kita. Dan terlebih apa yang menjadi pikiran dalam diri sendiri itu berpangkal dari rasa dalam hidup ini. Karena itu channel kita ini kita beri nama Sarono Jiwo. Jadi bagaimana kita membangun rasa-rasa kejiwaan kita yang baik, yang konstruktif, yang bisa tersebar melalui channel ini, dan nanti teman-teman bisa saling berbagi karena kita tentu dalam setiap langkah kehidupan kita ini berusaha merawat rasa kita dengan baik. Satu topik yang menarik hari ini adalah bagaimana kita membangun prasangka baik kita kepada Allah kita, kepada Tuhan kita, kepada pencipta kita. Sungguh bahwa di dalam semua keyakinan kita dalam setiap bangun pagi, berjalan merambat siang hari, sore hari, malam hari, dan kita istirahat kembali bangun pagi, senantiasa kita diminta untuk terus menghidupkan rasa kita dalam berbaik sangka kepada Allah Tuhan kita. Inilah sebagai kekuatan besar setiap langkah kita, setiap tindakan kita, dan setiap apa-apa yang kita impikan. Barangkali kita selama ini mungkin hidup kita dihadapkan pada kendala-kendala, problem-problem, masalah-masalah, itu sebenarnya muasalnya adalah kita karena kurang baiknya sangka kepada Allah kita. Jadi setiap langkah jika disetting persepsi anggapan bahwa Allah itu yang menciptakan kita, Allah itu yang menghadirkan kita dalam kehidupan ini, Allah yang menakdirkan kita mulai dari alam roh sampai alam rahim, sampai kemudian alam keduniaan ini, kemudian kita nanti kembali ke alam barzah dan terus akan mengalami perjalanan yang panjang sampai alam akhirat, dan nanti akan di surga atau di neraka, dan nanti akan kita berjumpa kepada Allah. Sesungguhnya keseluruhan rangkaian
hidup kita itu, kita ini kan hanya sebagai objek. Subjeknya adalah Allah. Karena kita hidup mati itu ditakdirkan Allah, dibuat oleh Allah, pastilah hidup dan mati kita adalah Allah yang menanggung kita. Wong kita hanya sebagai objek, sebagai ciptaan, sebagai hamba. Sehingga kalau rasa ini kita rawat, bagaimana Tuhan kita Allah yang menghidup matikan kita, tentu Allah lah yang bertanggung jawab pada hidup dan mati kita. Sehingga kalau itu yang terjadi, maka kita dalam mulai bangun pagi sudah menatap, ya Allah, terima kasih saya sudah Engkau bangunkan pagi, bisa mendengarkan adzan subuh, bisa mengikuti jamaah subuh, badan saya sehat, sendi-sendi saya tidak kaku, kepala saya tidak pusing, hidup di tengah keluarga yang punya anak, punya istri, ya bilang punya anak, punya istri, yang punya rumah ya alhamdulillah bilang masih berteduh di bawah rumah yang Engkau takdirkan, Engkau milikkan kepada saya. Yang mungkin tidak punya pekerjaan masih bisa bilang terima kasih ya Allah, meski tidak punya pekerjaan tapi masih Engkau hidupkan. Mungkin yang masih punya kendala-kendala ataupun yang sakit juga merasa terima kasih ya Allah, telah Engkau beri sakit, masih Engkau hidupkan, tidak Engkau matikan. Dan hamba-Mu ini yakin bahwa apapun keadaanku ini adalah dalam tanggungan-Mu ya Allah. Itu kalau rasa itu yang terbangun, maka sesungguhnya hidup kita tidak begitu sempit. Hidup kita tidak begitu merasa susah. Hidup kita tidak begitu merasa orang-orang modern mengatakan tertekan, stres dan lain sebagainya. Keyakinan betapa kita hidup dan mati itu dihidup dan matikan oleh Allah, kita ada ini diadakan oleh Allah, dan karena Allah yang mengadakan maka Allah yang menanggung. Nah, gitu kan. Nah, jadi kesadaran bahwa kehidupan kita ini ditanggung oleh Allah, itu yang menjadikan satu kelegaan dalam langkah-langkah kita menjalani kehidupan ini. Dan tentu saja setelah kesadaran bahwa Allah itu akan menanggung, Allah itu akan menjadikan hidup saya baik, Allah menjadikan hidup saya berkualitas, Allah menjadikan kehidupan saya esok lebih baik daripada hari ini. Maka yang kedua, setelah merasakan persepsi baik dari Allah terhadap diri kita, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah betapa hidup kita ini harus terus bergerak. Hidup kita harus terus berputar. Hidup kita tidak boleh diam. Karena apa? Bahwa mekanisme-mekanisme alam Allah telah ajarkan kepada kita. Bumi ya bergerak, matahari ya bergerak, bulan ya bergerak, planet-planet ya bergerak. Kehidupan sosial di sekeliling kita ya bergerak. Maka yang kedua, kita mestilah menjadi manusia yang aktif. Manusia yang aktif. Bisa jadi aktif pikirannya, aktif imajinasinya, aktif harapannya, aktif tindakannya. Nah, karena itu tentu saja kita selalu paham betapa dalam ilmu-ilmu kesehatan kita dianjurkan oleh ilmu olahraga, ilmu kesehatan kita supaya berolahraga. Apa intinya? Bergerak. Sehingga filosofi kehidupan yang terus bergerak ini manakala
setelah dilandasi oleh rasa prasangka baik kepada Allah kita, Tuhan kita yang melindungi kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang menakdirkan kita, dan yang menjadikan kita bisa gerak toh. Kita tidak sakit, kita tidak tidak mati dalam tanda petik. Dalam hidup ini kita terus bergerak. Apa yang menjadi filosofi gerakan ini? Maka kita sebisa-bisanya dalam hidup ini harus beraktivitas, sehingga aktivitas ini yang menjadi ruh kehidupan kita. Nah, karena itu anak-anak kita yang masih kecil ya harus beraktivitas untuk cari ilmu di pondok, di sekolah formal, di lembaga-lembaga pendidikan yang memungkinkan pikiran mereka bergerak. Kita semuanya diharapkan terus membaca ya supaya pikiran kita bergerak, tahu hal-hal yang belum tahu dan yang sudah diketahui itu sebagai dasar untuk berpikir lebih lanjut. Maka aktif inilah yang menjadi filosofi kita yang kedua. Lah, aktif itu tujuannya untuk apa? Kita beraktif, bermekanisme dalam kehidupan ini, bekerja, berprofesi, apapun yang kita lakukan. Sungguh bahwa Allah menuntun kita dalam gerakan aktivitas kita itu semata-mata memberi manfaat kepada orang lain, pihak lain di luar diri kita. Maka itu yang terjadi bahwa aktivitas apapun yang kita lakukan itu fitrahnya adalah bisa memberi satu ruang kemanfaatan bagi orang lain. Alhamdulillah channel yang kita insya Allah kita rawat dengan istiqomah ini sebisa-bisanya kita memberikan satu pikiran, wawasan, kemungkinan-kemungkinan contoh dalam kehidupan yang menginspirasi gerakan-gerakan, aktivitas-aktivitas, profesi-profesi, pekerjaan-pekerjaan yang muaranya kemanfaatan kepada orang lain. Sungguh selama ini kalau kita berpikir misalnya aktivitas pekerjaan, rasa-rasanya kita ada satu terminologi berpikir yang salah. Jadi kita bekerja mendapatkan upah, mendapatkan gaji, iya itu betul. Tetapi dasar pikiran bekerja beraktivitas itu tidak itu sesungguhnya yang terpenting. Adalah kita memberi kemanfaatan bagi orang lain. Mungkin saya yang sehari-hari beraktivitas sebagai guru juga berpikir betapa saya jadi guru ini bukan sekedar tiap bulan kita diberi gaji oleh negara kalau kita pegawai negeri atau kalau kita di yayasan digaji oleh yayasan, tidak. Tapi aktivitas kita itu memberi ruang kemanfaatan kepada murid kita. Betapa murid kita butuh ilmu, betapa murid kita tidak tahu sesuatu kita beritahu, betapa murid kita membutuhkan bimbingan perlu kita bimbing, betapa murid kita tidak punya harapan kita arahkan supaya punya harapan. Itu yang sesungguhnya nilai dari aktivitas itu. Sehingga apapun yang kita lakukan, aktivitas gerakan dalam berpikir, dalam berprofesi maupun dalam berpekerjaan, itu sesungguhnya adalah dalam tanda petik melayani orang-orang di luar diri kita yang terkait dengan profesi kita. Bisa jadi kita yang pedagang di pasar mungkin berangkat pagi ada persepsi yang salah ya selama ini, memperoleh laba atau memperoleh untung sebanyak-banyaknya yang kemudian kita kumpulkan. Mungkin yang belum punya rumah berimpian nanti laba saya yang banyak itu untuk bikin rumah dan seterusnya menyekolahkan anak dan seterusnya. Ya boleh sebenarnya itu, tapi pangkal muaranya sebenarnya bukan itu. Ya kita berjualan di pasar itu untuk melayani
orang-orang pembeli kita yang butuh barang kita. Nah, itulah yang kemudian di dalam perspektif agama, dasar kita beraktivitas yang demikian itu disebut dengan ibadah. Jadi kalau nanti niatnya, pangkalnya tadi sudah benar, melayani orang lain, memberikan manfaat orang lain, dan itu disebut sebagai ibadah, nanti sirkulasi lebih lanjut Allah yang atur. Soal kita kemudian untung, laba, kemudian untuk biaya pendidikan anak kita, kemudian untuk bikin rumah, itu sirkulasi Allah yang bikin, ya, yang bikin. Nah, kadangkala kita ini kan terlalu banyak membuat satu sirkulasi yang aturan-aturan hidup yang sebenarnya di tangan Allah yang kita ambil, ya. Kita sok ngatur, kita menskenirkan hidup yang begitu serius sehingga kalau terjadi kegagalan kita dianggap gagal. Maka kembali lagi bahwa dasar kita bergerak, berprofesi itu semata-mata memberikan kemanfaatan kepada orang lain, bahwa efek dari apa yang kita lakukan itu Allah memberikan lebih besar kita penghasilan dan seterusnya, itu adalah hal-hal yang sebenarnya bukan primer tetapi sekunder. Dan itu kalau semua gerakan itu terjadi, maka insya Allah semua pekerjaan itu menghasilkan satu kelegaan kolektif, ya. Karena yang dilihat dalam semua profesi itu bagaimana bisa melayani, bagaimana bisa membantu, bagaimana bisa memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang terkait dengan profesi maupun pekerjaan kita. Ini kalau menjadi dasar berpijak kita bersama, alangkah harmonisnya, ya, dalam hidup kita lah. Barangkali hal-hal sederhana yang awalnya selama ini menjadi persepsi umum yang barangkali belum sepenuhnya benar, mungkin dalam diskusi-diskusi kita sedikit ada paradigma atau cara berpikir yang baru yang lebih membuat harmonisasi hidup kita dari apa-apa pengetahuan yang kita tahu. Begitu teman-teman, sedulur-sedulur, dan kesimpulannya adalah bagaimana hidup kita terasa nikmat keseharian, pangkalnya dua. Yang pertama, bangun pagi kita sudah menata bahwa Allah akan memberikan kehidupan kita dengan baik, karena semua hidup kita ditanggung oleh Allah, karena hidup dan mati kita adalah Allah yang membuat, pastilah yang membuat itu yang bertanggung jawab, sehingga kita menjadi ringan, tidak lagi ngoyo. Dan yang kedua, karena kita sudah dibuat hidup dan Allah memberi satu dalam tanda petik tugas hidup, kita harus bergerak, kita harus beraktivitas. Entah apapun profesi kita, filosofi kita adalah hidup adalah aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas memberi kemanfaatan orang lain. Soal dampak kemanfaatan itu berimbas pada namanya gaji, yang namanya reward, yang namanya upah dan seterusnya, itu adalah urusan-urusan yang sekunder. Tapi primernya adalah hidup, beraktivitas, berprofesi, bekerja, memberikan kemanfaatan orang lain. Terima kasih, salam kebajikan, salam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.